Oh, kisah Nabi. Oke, ini kisah Nabi ya. Karena keponakanku yang minta ya, cerita kisah Nabi ya. Nabi apa? Nabi Adam. Nabi Adam. Ya, inilah cerita kisah Nabi Adam ya. Inilah dia. Kalau suka jangan lupa di subscribe, like, komen ya. Inilah dia kisah Nabi Adam. Dengar ya. Kisah Nabi Adam. Adam dan Hawa. Sebelum Adam tercipta, Allah menciptakan langit bumi termasuk isinya, gunung sebagai sumber panah dan bulan sebagai penerang malam. Sesudah langit dan bumi, malaikat dan jin atau iblis diciptakan, maka Allah hendak menciptakan makhluk yang akan diperintah untuk mengelola bumi. Hal itu diutarakan kepada para malaikat. Aku akan menciptakan manusia untuk menjadi pengatur di bumi, untuk melenyapkan kekhawatiran para malaikat itu. Maka Allah berfirman, sungguhnya aku maha mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Allah kemudian menciptakan Adam dari tanah liat dan lumpur hitam ke dalamnya, dan Adam pun kemudian hidup dan bisa berdiri tegak. Allah kemudian memerintahkan malaikat untuk bersujud atau berhormat kepada Adam. Para malaikat pun bersujud, namun hanya iblis yang tidak mau bersujud. Ia membangkang dari perintah Allah. Saya lebih baik dari Adam, engkau ciptakan saya dari api, sedang Adam hanya dari segumpal tanah, kata iblis menyombongkan diri. Allah sangat murka mendengar jawaban iblis. Hai iblis, keluarlah engkau dari surga, sungguh tidak patut engkau tinggal di surga, dan terkutuklah engkau selama-lamanya. Allah menciptakan manusia lagi yang diambil dari tulang rusuk Adam sendiri. Manusia itu lain jenisnya dengan Adam, yaitu seorang wanita diberi nama Hawa. Iblis setelah bersumpah untuk menyesatkan Adam dan semua keturunan, ia berdaya supaya agar Adam terusir dari surga. Pada suatu ketika ia berhasil masuk ke surga. Kebetulan pada saat itu Adam dan Hawa sedang merasa haus dan lapar. Iblis lalu mendatangi Adam dan katanya, hai Adam, tampaknya kau dan istrimu sedang lapar dan haus. Makanlah buah di hadapanmu itu, lihatlah warnanya begitu indah dan segar, baunya pun sangat harum. Tentu rasanya sangat lezat. Adam yang lemah hatinya kemudian menghafiri pohon buah kuldi dan memetik buahnya. Lalu mereka memakan buah itu. Rasanya memang lezat hingga keduanya lupa pada larangan Allah. Allah mencoba membuat mereka dan berfirman, sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang nyata. Demi kemuliaanku, kamu berdua harus meninggalkan surga ini. Kalian harus turun ke bumi yang telah lama membentang di sana. Segala kebutuhan hidupmu tersedia, tetapi kalian harus bekerja keras untuk mendapatkannya. Selain Nabi Adam dan Hawa, iblis juga diusir dari surga, harus hidup di bumi. Demikian Adam dan Hawa harus turun dari surga. Sewaktu diturunkan ke bumi, keduanya berada di tempat yang terpisah jauh. Konon Adam diturunkan di tanah India, sedangkan Hawa di tanah Arab. Selama bertahun-tahun keduanya saling mencari dan mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain. Akhirnya mereka bertemu di padang Arafah. Setelah saling mencari selama 40 tahun, dengan bekal diberikan oleh Allah, Adam mulai mengolah alam sakti. Ternyata
menjanjikan domba untuk diternak, mengelola lahan pertanian dan kebun buah-buahan agar dapat mempertahankan kehidupan dengan keadaan yang lebih baik. Pada tahun pertama sejak mereka dipertemukan, Hawa melahirkan sepasang anak kembar lelaki dan perempuan. Si anak laki-laki dinamakan Kabil, yang perempuan dinamakan Iklima. Pada tahun berikutnya lahir kembali sepasang anak kembar, yaitu Habil dan Labuda. Adam dan Hawa berharap dari keempat anak pertama ini akan menurut anak cucu yang berkembang mengisi bumi Allah. Menginjak usia dewasa, Allah memberi petunjuk kepada Adam agar mengawinkan putra-putrinya. Habil dikawinkan dengan adik Habil yang bernama Labuda, sedangkan Habil dikawinkan dengan adik Kabil yang bernama Iklima. Inilah syarat yang ditentukan oleh Allah. Secara ini sampaikan Adam kepada putra-putrinya. Namun Habil menolak mentah-mentah. Ia tidak mau dikawinkan dengan Labuda yang berwajah jelek, tidak seperti adiknya sendiri, yaitu Iklima. Rupanya Kabil telah termakan bujukan iblis. Ia lebih menurutkan hawa nafsu daripada akalnya. Ia tidak mau menerima syarat yang ditetapkan oleh Adam. Akhirnya Adam pun memerintah kepada Habil dan Kabil mempersembahkan kurban. Biarlah Allah sendiri yang menentukan masalah itu. Dengan berdebat-debat, mereka menyaksikan dari jauh. Tak lama kemudian tampak api besar menyambar kambing persembahan Habil. Sedangkan gadum Habil tetap untuk berarti kurbannya tidak diterima. Habil sangat kecewa melihat kenyataan itu. Ia terpaksa menerima keputusan itu, walau dalam hatinya dia tak mau menerima. Maka berlangsung pernikahan itu, Kabil dan Labuda dan Habil dengan kalimat. Pada suatu hari ia mendatangi Habil yang berada di peternakan iblis. Telah termasuk jawabnya pada saat Habil dengar. Ia memasuknya dengan batu besar tempat di kepala Habil. Habil pun mati. Seluruh alam seakan merasa duka atas kematian Habil, sedang Kabil merasa kebingungan. Ia tak tahu harus diapakan mayat saudaranya itu. Ia berjalan ke sana kemari sambil membawa jenazah adiknya. Ia merasakan menyesal, air matanya berlinang. Allah memberi ilham kepada Habil melalui sepasang burung gagak. Ada sepasang burung gagak dan hendak berebut untuk mematuk mayat Habil. Kedua burung itu bertarung sampai salah satunya mati. Burung gagak yang masih hidup lalu menggali lubang dengan